warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Arif dari Forum News Network. Menko Polhukam Mahfud MD tampaknya ini sangat berang ya dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Denny Indrayana yang disebutnya telah membocorkan rahasia negara. Mahfud MD itu bahkan sebagaimana disebut oleh media telah memerintahkan Polri untuk memeriksa Denny Indrayana karena membocorkan rahasia negara. Ada pula media yang menyebut Mahfud MD meminta Polri memeriksa Denny karena dugaan membocorkan rahasia negara. Apakah itu memerintahkan atau cuman arahan atau cuma meminta Polri? Pada intinya sebenarnya ini Pak Mahfud MD tampak sekali sangat serius menyikapi isu yang dilontarkan oleh Denny Indrayana bahwa dia telah mendapat bocoran MK telah memutuskan menerima gugatan terhadap sistem pemilu legislatif dari sistem proporsional terbuka dan dikembalikan ke sistem proporsional tertutup. Reaksi dari Pak Mahfud MD ini cukup mengejutkan ya, karena kok ini dia memang terkesan sekali reaktif dan benar-benar berusaha, ini kesannya gitu ya, melindungi rahasia negara. Namun kemudian banyak juga yang mempertanyakan mengapa sikap Pak Mahfud MD ini sangat berbeda ketika muncul kabar bahwa Ketua KPK Firly Bahuri diduga membocorkan dokumen penyelidikan KPK. Mahfud saat itu ketika ditanya oleh wartawan malah memilih untuk tidak memberi komentar dan meninggalkan wartawan yang coba mewawancarainya. Padahal itu sama-sama dokumen rahasia negara. Dan kalau ini bedanya kan Denny mengaku mendapat bocoran dari orang yang sangat dipercaya, bukan dari kalangan dalam, dia menyebutnya begitu. Sementara dugaan pembocoran dokumen pemeriksaan kasus korupsi anggaran untuk tunjangan kinerja di Kementerian ESDM itu sudah disertai sejumlah bukti berupa foto atau screenshot dan kemudian juga ada video pengakuan dari Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Idris Sihite. Dan kasus ini kan kasus dugaan pembocoran ini juga sudah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK dan sekarang ini katanya tengah dalam pemeriksaan. Tapi pemeriksaannya ini lama banget ya untuk bocoran-bocoran yang pada untuk ya kasus yang sebenarnya sudah terang benderang semacam itu. Oh ini yang saya cerita tadi nih. Dari ini nih, nggak usah ini. Iya, saya disebut di sini. Iya. Itu dari Pak Menteri, dapatnya dari Pak Firly. Dari Pak Firly dapatnya. Sebaiknya jangan deh. Sensitif. Jadi ini yang membuat orang heran ya. Apakah bobot kebocoran dari data atau putusan di Mahkamah Konstitusi itu, gitu ya, itu jauh lebih berat dibandingkan dengan bocoran di KPK. Saya kira kalau impact-nya itu jauh lebih berat yang di KPK karena apa? Kalau di Mahkamah Konstitusi ini kan kemudian ya oke lah bahwa ada partai-partai yang banyak, mayoritas partai di parlemen yang menolak karena satu-satunya partai yang mendukung itu adalah cuma PDIP. Dan kemudian ada sistem proporsional terbuka kembali ke tertutup. Ada implikasi-implikasi itu dan memang kemudian dipersoalkan mengapa perubahan itu di saat proses sudah berlangsung karena sekarang ini daftar calon sementara sudah diserahkan oleh partai-partai politik ke KPU. Tapi kalau pembocoran dokumen pemeriksaan ini dampaknya sangat serius ini karena lembaga KPK ini bagaimanapun juga ini adalah lembaga yang betul-betul seharusnya diandalkan untuk melakukan pemberantasan korupsi menjadi salah satu kejahatan yang extraordinary di Indonesia begitu ya. Oke, tapi katakanlah kita misalnya tidak bisa menyatakan bahwa yang satu lebih penting dari yang lain. Tetapi kan yang satu ini baru berupa dugaan, kalau yang satunya itu sudah ada bukti-buktinya gitu. Mengapa reaksi Pak Mahfud MD ini terkesan sangat keras terhadap Denny Indrayana, tetapi kemudian melempem ketika berurusan dengan KPK. Kasus dugaan pembocoran dokumen putusan Mahkamah Konstitusi itu kan muncul dari cuitan Profesor Denny Indrayana. Ini seingat saya pada hari Ahad pagi 28 Mei 2023. Denny Indrayana kan pada waktu itu mencuit melalui akun Twitternya, juga mengunggah di Instagramnya. Dia menulis begini, pagi ini saya mendapatkan informasi penting, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6/3 dissenting. Siapa sumbernya? Pada waktu itu Denny Indrayana menyatakan orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya yang pasti bukan hakim konstitusi.
Maka kita kembali ke sistem pemilu Orba, titik dua, otoritarian dan koruptif. KPK dikuasai pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun, peninjauan kembali oleh Kepala Staf KSP Pak Muldoko atas Partai Demokrat yang diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di Mahkamah Agung. Jika Demokrat berhasil dicopet oleh ini istilahnya Romi P3, maka pencapresan Anies Baswedan itu hampir pasti gagal. Masih ada harapan, yang pasti terus ikhtiar berjuang sambil menanti kemukjizatan. Salam integritas, Denny Indrayana. Cuitan dari Denny Indrayana ini kemudian mendapat respon dari Menko Polhukam Mahfud MD. Dia membuat sebuah beberapa cuitan, saya kira malahan ini, terlepas dari apapun keputusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Informasi dari Denny ini jadi presiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah. Itu cuit dari Mahfud MD sambil menautkan link berita Detik.com. Di situ Detik.com menemukan berita Denny Indrayana sebut Mahkamah Konstitusi putuskan pemilu coblos partai, ini kata jubir. Jadi pada waktu itu Detik.com sudah mengkonfirmasinya kepada jubir Mahkamah Konstitusi ya. Mahfud MD juga mencuit putusan Mahkamah Konstitusi itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan. Tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Saya yang mantan ketua Mahkamah Konstitusi saja tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. Maka harus diselidiki sumber informasinya. Menyikapi permintaan ataupun instruksi dari Menko Polhukam, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyatakan akan mempelajari dan terbuka kemungkinan untuk menyelidiki dugaan pembocoran dokumen itu. Selain instruksi dari Mahfud MD, itu Denny Indrayana juga telah dilaporkan ke polisi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM paguyuban bakal calon anggota DPR dan DPRD BCAD. Menarik juga ya, ini ada kok tiba-tiba muncul ada lembaga swadaya masyarakat namanya paguyuban bakal calon. Ini kan baru saja mendaftarkan itu, dan biasanya ini agak-agak aneh juga, ini ada lembaga yang namanya paguyuban bakal calon anggota DPR dan DPRD ini. Nah, mengapa Mahfud MD itu begitu serius ya dan tampaknya sangat marah berang dengan apa yang disampaikan oleh Denny Indrayana itu pada hari Senin kemarin ke tanggal 29 Mei 2023 di Kompleks Istana Kepresidenan. Mahfud MD menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi akan mencari tahu siapa pembocor yang diduga memberikan informasi ke Denny Indrayana soal isu putusan pemilu 2024 dengan sistem proporsional tertutup. Mahkamah Konstitusi sendiri sekarang sudah ambil tindakan ke dalam yang tadinya diberitahukan ke saya, Pak, kami akan cari siapa orang dalam yang berbicara seperti itu ke Pak Denny. Itu kata Mahfud MD. Mahfud mengatakan pembocoran informasi yang dilakukan oleh Denny Indrayana bisa ditindak oleh pihak kepolisian. Menurutnya yang dilakukan oleh Denny merupakan tindakan pembocoran rahasia milik Mahkamah Konstitusi yang tidak boleh dibuka ke publik. Apalagi Mahkamah Konstitusi sendiri belum rapat kok informasinya sudah 6/3, ucap Mahfud. Mahfud mengaku sudah bertemu dengan Mahkamah Konstitusi dan mendapati informasi bahwa kesimpulan itu baru diserahkan oleh pihak berperkara mengenai sistem proporsional pada 31 Mei. Saya sudah tanya tadi, Mahkamah Konstitusi baru akan menerima kesimpulan dari masing-masing berperkara itu besok tanggal 31. Sesudah itu dijadwalkan sidang untuk mengambil kesimpulan, ujar Mahfud. Menurut Mahfud, Mahkamah Konstitusi akan rusak kredibilitasnya apabila terbukti benar membocorkan rahasia hasil putusan. Meski begitu, perlu pendalaman lebih lanjut yang mengenai informasi yang diterima oleh Denny Indrayana. Sehingga kalau dia katakan ada info A1 biasanya kalau ilmu intelijen yang paling terpercaya. Kalau info A1 itu dari siapa dan sebagainya, itu MK-nya sendiri kredibilitasnya rusak kalau ada orang dalam bercerita sesuatu apalagi tidak benar. Yang benar saja tidak boleh diceritakan, kata Mahfud MD. Menanggapi reaksi dari Mahfud MD, mantan Menkumham Denny Indrayana ini akhirnya mengungkap dia seluruh motif dan tujuan dia mencuatkan isu soal Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup. Insya Allah saya paham betul untuk tidak masuk ke dalam wilayah delik hukum pidana ataupun pelanggaran etika. Kantor hukum kami sengaja bernama Integrity, dimaksudkan sebagai pengingat kepada kami untuk terus menjaga integritas dan moralitas.
Itu keterangan Denny dalam keterangan tertulis Denny yang menanggapi pernyataan dari Profesor Mahfud MD. Mengapa Denny Indrayana menyatakan tidak ada delik pidana? Karena tidak ada pembocoran rahasia negara dalam pesan yang disampaikan kepada publik lewat akun media sosialnya itu. Sebab rahasia putusan MK masih terjaga di tangan hakim. Sedangkan informasi yang didapatnya bukan dari lingkungan MK, baik hakim maupun elemen lain di MK. Sehingga ia menyarankan tidak perlu melakukan langkah mubazir melakukan pemeriksaan karena informasi yang didapatnya bukan dari pihak-pihak MK. Silakan disimak dengan hati-hati. Saya sudah secara cermat memilih frasa mendapatkan informasi. Di itu ada tanda petik, bukan mendapatkan bocoran. Tidak ada pula putusan yang bocor karena tidak semua tahu, memang belum. Karena kita semua tahu memang belum ada putusannya. Saya menulis MK akan memutuskan, masih akan, belum diputuskan. Itu jelas Denny. Ya, ini karena sebagai seorang ahli hukum dia paham yang hal-hal semacam itu ya. Dan betul memang Denny Indrayana tidak menyebut soal A1 dan apa kemudian juga dari Mahkamah Konstitusi. Jadi yang nggak tepat kalau dicari kemudian di Mahkamah Konstitusi karena sumbernya memang bukan di Mahkamah Konstitusi. Bahwa kemudian orang yang berbicara dengan Denny Indrayana itu mendapatkan infonya dari Mahkamah Konstitusi. Nah itu lain lagi urusannya. Cuitan Denny ini memang mengundang kehebohan. Mantan Presiden SBY juga membuat thread atau cool tweet berkaitan dengan info yang dicuatkan oleh Denny dan SBY mengingatkan jangan sampai keputusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan chaos dan krisis politik. SBY juga mengingatkan bahwa kewenangan MK adalah menguji apakah sebuah peraturan atau undang-undang bertentangan dengan konstitusi, bukan malah membuat norma hukum sendiri. Dan dari 8 fraksi yang menolak sistem proporsional tertutup ini, itu kemudian juga segera menyampaikan sikapnya. Ini mereka membuat pernyataan sikap bersama dan mewanti-wanti jangan sampai Mahkamah Konstitusi membuat putusan mengembalikan sistem proporsional terbuka menjadi tertutup karena itu menjadi domain atau kewenangan DPR dan pemerintah sebagai pembuat undang-undang atau yang Anda sering kenal itu kalau di Mahkamah Konstitusi disebut sebagai open legal policy. Anggota fraksi Gerindra ini Habibur Rahman bahkan sampai mengancam bila Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengesahkan sistem proporsional tertutup maka DPR itu juga akan melakukan serangan balasan dengan mengubah undang-undang Mahkamah Konstitusi karena kata dia itu DPR berhak untuk melakukan itu. Sebelumnya ini DPR itu juga sudah mulai uring-uringan ya dengan langkah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dan anggota Komisi 3 dari P3, Arsul Sani itu menyatakan bahwa DPR ini akan memangkas masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dari 15 tahun menjadi 5 tahun saja. Pernyataan Arsul ini kan saya sebut tadi merespon hakim yang memutuskan kan ketika memutuskan untuk memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK itu alasannya ini ya satu untuk independensi, kedua itu untuk azas bukan azas non diskriminasi dan kesamaan gitu karena lembaga pemerintah lain itu hanya 5 tahun mengapa kok KPK yang 4 tahun. Ini rupanya Mahkamah Konstitusi lupa bahwa mereka ini kan juga lembaga negara yang masa jabatannya itu sampai 15 tahun. Yang ini memang aneh banget ya dan kemarin sebenarnya dalam revisi Undang-Undang MK itu diusulkan menjadi hanya 10 tahun saja tetapi dengan peristiwa yang sekarang ini DPR lihatannya ingin kembalikan ke Mahkamah Konstitusi hanya 5 tahun saja. Karena itu masuk akal kalau DPR ini kemudian membuatnya 5 tahun dan kemudian dapat diperpanjang untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Ini kelihatannya kalau serius DPR ini pasti akan goal ya karena dari 9 fraksi di DPR itu hanya PDIP satu-satunya fraksi yang ingin mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Respon dari Mahfud MD, SBY, juga DPR menjadikan target Denny Indrayana untuk membongkar dugaan putusan di Mahkamah Konstitusi itu menjadi berhasil. Sebagaimana penjelasannya via video, Denny mengatakan itu bisa disebut sebagai langkah preemptif atau langkah pencegahan agar putusan itu tidak dilakukan, tidak diambil oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah saya timbang-timbang, informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi
publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita paham sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan ini ke sosial media. Karena apa? Karena satu, jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, itu artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Soal pemilihan sistem pemilu, proporsional tertutup atau terbuka, itu adalah kewenangan dari pembuat undang-undang, Presiden, DPR, dan DPD, bukan MK. Yang kedua, jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka ini akan mengganggu proses pemilihan umum legislatif yang sudah berjalan. Kita tahu sekarang sudah didaftarkan daftar calon sementara. Maka jika di tengah jalan ini dirubah, tentu akan mengganggu partai-partai politik karena harus menyusun ulang, dan tidak tertutup kemungkinan para calon anggota legislatif mundur karena mereka tidak ada di nomor jati, nomor jenggot yang mengakar ke atas, bukan nomor di bawah di akar rumput. Karena itu, maka perlu kita lakukan langkah-langkah advokasi, melakukan langkah pencegahan preventif, melakukan langkah preemptif. Kenapa? Karena saya khawatir Mahkamah Konstitusi punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan pemilu. Putusan 25 Mei kemarin memberi pelajaran ketika MK memberikan gratifikasi jabatan 1 tahun kepada pimpinan KPK yang bermasalah secara etika. Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat, supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, Jokowi dan DPR, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi. Yang akan melakukan fit and proper test juga DPR periode sekarang. Maka langkah yang tidak ada dasar yuridis konstitusionalnya itu menunjukkan ada kepentingan-kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada Mahkamah Konstitusi. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem pemilu yang merupakan open legal policy, yang merupakan kewenangan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi. Apakah setelah ribut-ribut ini Hakim Mahkamah Konstitusi masih berani memutuskan sistem proporsional tertutup ini sebagaimana diajukan oleh penggugat dan sesuai dengan aspirasi dari PDIP? Nah, menarik ini untuk menyimak kelanjutannya, karena dalam kasus ini DPR, Mahkamah Konstitusi berhadapan dengan DPR yang punya kewenangan untuk membuat undang-undang. Jadi kalau mau mengubah undang-undang Mahkamah Konstitusi, mereka juga punya kewenangan. Karena ini memang open legal policy. Saya Yusuf Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.